Nah, itu tadi pengantarnya. Kira-kira saya kalau mau nanya ke Ratih di masa pandemik ini, kalau ngatur keuangannya agak pusing nggak nih? Pusing banget lah Bayu. Ya paling jadi akhirnya ini mengerem-ngerem pos-pos yang tadinya juga seperti belanja-belanja yang nggak penting, akhirnya ya udahlah ditiadakan Online dulu ya. itu ya. Online. Nah, kita juga akan membahas lebih dalam ya mengenai kondisi saat ini dan bagaimana di tengah pandemi COVID-19 kita dapat pinter-pinter lah mengatur keuangan kita, dan kita juga membuka telepon interaktif di 021 yang ada di layar kaca Anda. Saya nggak hafal baik. Dan kita juga akan berbincang dengan perencana keuangan, ada Kakak Prita Gozi. Saya panggilnya Kakak aja biar nggak terlalu jauh ya gapnya. Selamat pagi Mbak Prita, seger banget nih ya kayaknya ya. Selamat pagi. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ini Bayu mau nanya nih kayaknya Mbak, langsung kalau ngomongin keuangan langsung Bayu pengen semangat nanya nih Mbak. Semua orang sebenarnya pengen nanya, cuman saya punya kesempatan duluan nih sebelum sambil nunggu penelpon ya ke Mbak Prita. Mbak Prita gini, dengan adanya pandemik COVID ini, apa sih sebenarnya yang menjadi basic pertimbangan setiap individu dalam hal keuangan tentunya yang harus diperhatikan, entah itu dia bekerja sebagai seorang profesional, karyawan, wira swasta, dan mungkin dengan profesi-profesi lainnya. Yap. Jadi kita pisahkan dulu ya. Oke, pertama kalau misalnya ini adalah seorang karyawan. Kalau misalnya seorang karyawan, maka pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi sumber pemasukan untuk beberapa bulan ke depan. Kalaupun juga memang ada pengurangan dan lain-lain, maka memang harus diantisipasi dengan lebih baik lagi. Artinya budget rumah tangganya harus diatur. Untuk mereka yang freelance ataupun pedagang, dan ini pasti saya akui lebih sulit. Nah, oleh sebab itu, maka harus mau melihat, oke, kalau memang bidang pekerjaan kita atau ruang lingkup dagangan kita memang tidak memungkinkan untuk kita memperoleh penghasilan yang serupa, barangkali harus tetap istilah keuangannya itu pivot. Kalau bahasa mudahnya itu adalah berubah haluan. Jadi harus mau untuk berubah haluan. Apapun yang masih bisa kita kerjakan secara halal, ya kita kerjakan saja. Meskipun untungnya tipis, yang penting selama ada cash flow atau ada arus kas yang masuk ke dalam rumah tangga, ya kerjakan. Maka dengan itu kita akhirnya bisa mengatur ulang budget rumah tangga kita. Jadi kira-kira pembagiannya seperti itu. Jadi cari penghasilan tambahan begitu ya Mbak Prita ya. Tapi ini saya mau nanya, tapi tahan dulu nih karena sudah ada penelpon, ada Mbak Maya di Bali. Selamat pagi. Oke. Silakan Mbak. Selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, saya ada dua pertanyaan, saya singkati. Yang pertama adalah mengenai perihal menyangkut keringanan untuk pembayaran yang berhubungan dengan pegadaian, menyangkut limit time, waktu masa tempo. Yang pertama itu. Yang kedua, mengenai ada ponaan saya itu sekolah di Bali, dan sementara ini kan diliburkan, tapi kok sekolah minta supaya lewat WA mereka minta dibayar uang sekolahnya. Ini bagaimana menyikapi kondisi sekolah? Kita harus bersurat kemana? Baik, berarti Mbak Prita ini menjawab sesuai dengan kapasitas Mbak Prita ya. Terima kasih Mbak Maya di Bali. Terima kasih. Oke, saya langsung aja menjawab. Yang pertama adalah tentang relaksasi pembayaran. Relaksasi pembayaran untuk setiap lembaga keuangan termasuk pegadaian itu memberikan beberapa opsi. Opsi pertama adalah dia bilang boleh stop pembayaran selama beberapa bulan, tapi kemudian beberapa bulan yang tidak dibayarkan itu akan dipindahkan ke bulan-bulan lainnya. Oke, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu biasanya seperti itu, maka ada kemungkinan di bulan-bulan yang belakang biaya bunga yang akan dibayarkan secara jumlah menjadi lebih besar. Opsi kedua adalah memperpanjang durasi pembayaran. Jadi yang tadinya mungkin durasinya sisanya adalah 12 bulan, kemudian karena kita kesulitan untuk melakukan cicilan, maka durasi kita panjangkan menjadi 18 atau 24 bulan. Apa akibatnya? Nah, untuk kita positifnya cicilannya menurun sehingga lebih sesuai dengan kemampuan finansial kita. Tapi kembali lagi artinya beban pinjaman kita semakin lama semakin panjang. Nah, opsi mana yang akan diambil? Pertama, kalau Anda adalah karyawan, maka saya sarankan mengambil opsi yang kedua. Jangan sampai tidak membayar apa-apa sama sekali, karena kalau tidak nanti biaya bunganya jadi semakin tinggi. Kalau Anda adalah bukan karyawan, maka silakan ambil opsi yang pertama, yaitu penundaan bayar selama beberapa bulan. Nah, sekarang terkait pertanyaan kedua tentang SPP tadi, kalau dari sisi saya juga sebagai orang tua ya Bu ya, saya mengikuti tata aturan yang ada. Jadi selama memang tata aturannya itu tidak pernah ada kata-kata bahwa
selama sekian bulan anak-anak bersekolah dari rumah, maka orang tua dibebaskan dari SPP, ya saya tetap harus mengikuti. Bagaimanapun juga kebijakan itu akan diambil oleh sekolah masing-masing dan kita harus mengikuti tata aturan yang ada. Baik. Mbak Prita, kita juga sudah ada penelpon lagi, ada Ibu Reni dari Tangerang. Selamat pagi, Bu Reni. Bu Reni? Ya, pagi-pagi. Ya, silakan langsung bertanya ke Mbak Prita. Ya, selamat pagi Mbak Prita. Pagi. Ya, Silakan. saya mewakili dari teman-teman wedding organizer dan dekorasi ya. Oh, Pribadi saya ya. Kami kan langsung dampak. Ya, Mbak Reni? Ya, kami dapat kena dampak COVID ini langsung jos gitu ya. Ya. Karena kami tidak boleh mengadakan acara resepsi karena terancam hukuman 1 tahun. Ya, tentu orderan pun terhenti. Ya. Bahkan pengantin kami sudah mundur semuanya. Ya. Tentu keuangan kami jadi nol. Sebagai perusahaan, kami cuma ada spare keuangan itu hanya 2 bulan. Tentu sudah habis sekarang. Nah, tentu apa yang harus kami lakukan untuk langkah-langkah selanjutnya? Oke, baik. Baik. Terima kasih Mbak Reni. Mbak Prita, nanti dijawabnya boleh nggak? Saya harus jeda dulu soalnya nih. Oke, siap. Oke, baik, nanti kami akan kembali lagi sesaat lagi. Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih berbincang mengenai siasat mengatur keuangan di saat-saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Masih bersama Prita Gozi. Mbak Prita, tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Reni di Tangerang, dari pelaku wedding organizer. Kira-kira apa pencerahan yang bisa dikasih oleh Mbak Prita? Ya. Jadi untuk semua teman-teman yang saat ini bisnisnya memang terdampak secara langsung dan memang tidak bisa melakukannya yang sama, ini sebetulnya seperti di awal-awal tadi perbincangan kita, yaitu harus cepat-cepat melakukan pivot atau istilahnya berubah haluan. Nah, berubah haluan kemana, itu Anda harus mengenali kompetensi diri masing-masing itu seperti apa. Contoh ya, jadi waktu di awal-awal masa ini bikin live Instagram dengan salah satu rekan saya yang juga punya fotografi wedding besar. Itu dia bilang pivotnya yang pertama itu kan memang masih tetap ada nih pengantin-pengantin yang melakukan akad nikah saja. Nah, itu akhirnya jasanya berubah jadi jasa live streaming. Kemudian yang kedua, untuk sisi WO dan lain-lain dikaryakan kemana? Nah, akhirnya tenaga-tenaga ini dilihat kemampuannya apa, dicoba di outsource di industri-industri yang sekarang malah marak. Apa contohnya industri yang marak? Misalnya seperti grocery, sembako, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian delivery dan lain-lain. Ya memang itu tadi saya bilang harus mau terima kondisi ini dan mendapatkan penghasilan dari sisi manapun selama itu halal. Nah, kalau memang ternyata itu juga sudah tidak bisa dilakukan, maka kita masih sebagai orang Indonesia tuh saya ajak untuk gotong royong. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak nih yang menyalurkan donasi, mau kasih nasi kotak dan sebagainya, itu kan tiba-tiba mungkin catering atau apa tuh kelimpungan gitu ya. Nah, barangkali kalau kita memang, apalagi WO, dia kan banyak punya akses ke catering dan lain-lain. Nah, itu bisa saling menolong di situ. Jadi, udah kita tawarkan, kita bisa lakukan apa dan sebagainya. Sehingga yang penting ya itu tadi, kita tetap dapat sebagian pemasukan lah, walaupun tidak bisa seperti biasanya. Baik, jadi memang kalau misalnya biasanya jahit baju pengantin, ini jahit masker begitu ya, Mbak ya? Masih ada pemasukan yang penting. Bisa jadi. Mbak Prita tahan dulu ya, kita juga akan memberikan informasi kepada pemirsa. Ini kita akan ajak ke wilayah Mojokerto, Jawa Timur, di mana di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, harga daging ayam potong ini terus mengalami penurunan. Semula Rp28.000 per kilogram, turun Rp4.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Ya, penurunan harga juga dialami atau terjadi di beberapa komoditas, diantaranya cabai merah dan juga cabai rawit. Dan penurunan harga ini sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Oke, untuk memperbarui informasi dari Mojokerto, kita sudah bergabung atau terhubung dengan Handi Firmansyah. Handi. Dan Aulia, saat ini saya sudah berada di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto. Dapat kami laporkan bahwa saat ini harga daging ayam potong relatif turun dan bertahan di angka Rp24.000.
sedangkan harga sayur mayur di pasar ini juga ikut mengalami penurunan seperti halnya wortel yang semula di angka 12.000 saat ini turun menjadi Rp8.000, sedangkan harga cabai rawit yang semula berada di atas Rp20.000 kini turun menjadi Rp17.000. Penurunan juga dialami pada harga bawang putih yang semula harga Rp34.000 kini turun menjadi Rp23.000. Baik. Begitu. Terima kasih banyak Handi, ini melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Jadi memang beberapa kebutuhan pokok ataupun sembako sudah turun di sana ya. Baik, kita langsung membuka telepon interaktif. Sudah ada Bapak John, ini dari Jakarta. Selamat pagi Pak John, silakan pertanyaan langsung ke Mbak Prita. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bapak. Ibu. Iya pagi. Silakan Pak John. Iya. Ini dampaknya anak-anak udah di PHK, sementara kita udah pensiun. Jadi penghasilan kita sudah nggak ada. Sementara saya kemarin coba-coba, karena saya waktu masih muda bisa ngejahit, saya bikin masker, ternyata nggak bisa keluar juga, nggak jalan juga gitu. Sekitar ada kemarin itu 100 biji saya bikinin, ya nggak laku juga karena udah banyak saingan gitu loh. Kemudian pertanyaannya Bapak? Kemudian pertanyaan saya, dampaknya ini kita harus bagaimana, sementara bantuan dari pemerintah di wilayah kita, dari kebetulan saya mantan RT, sekitar 260 kakak. Baik. Yang dapat bantuan itu cuma 50 kakak. Oke. Jadi kita harus bagaimana warga sini gitu loh. Oke, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak John. Yo. Langsung ke Mbak Prita, silakan Mbak Prita. Ya, tadi gini, jadi pertama-tama saya ingin menginikan juga ya bahwa kita di sini mencoba mencari inspirasi solusi, tetapi pastinya kalau solusi tepatnya ya pasti itu menjadi PR semua pihak ya. Pertama terkait tentang tadi, kembali konsepnya adalah gotong royong. Artinya apa? Pada saat kita memproduksi sesuatu, sebaiknya kita memang juga sudah punya jalur untuk bisa menyalurkannya. Jadi di sini yang kita ketawakan adalah tenaga. Jadi pada saat jalurnya sudah ada, maka itu akan lebih mudah tuh koneksi-koneksi seperti itu yang memang kita butuhkan. Itu sebabnya konsepnya adalah gotong royong, bukan masing-masing itu mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi harapannya seperti itu. Yang kedua terkait kepada bagaimana nih kemudian kita mengaturnya. Saya akui memang ini sangat berat. Yang pertama, coba kita lihat dulu terhadap keuangan rumah tangga kita, apakah kita masih punya kewajiban. Kewajiban dalam arti adalah cicilan dan hal-hal lain yang memang tidak bisa dinegosiasi. Maka terus kita lihat yang aturan relaksasi terhadap kredit itu ada nggak yang bisa kita ambil untuk membantu kita. Yang kedua, kita juga memang harus berada dalam kondisi yang sedikit krisis nih Mbak. Jadi ya memang mau nggak mau kita terpaksa mengatur ulang menu, merubah gaya hidup, sehingga kita bisa mengikuti dengan hal yang baru gitu. Mungkin itu saja sih bisa yang saya lakukan. Ya, gitu. Mbak Prita begini, kondisinya memang banyak masyarakat yang juga pendapatannya nol, kemudian menggunakan tabungan habis, menggunakan dana darurat, darurat habis, kemudian mungkin ada yang menggadaikan, iya atau jual aset. Sebenarnya ini kalau berbicara mengenai menggunakan tabungan atau dana darurat, sebenarnya berapa persen bisa kita gunakan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti saat ini, Mbak Prita? Ya, jadi urutannya itu tadi sudah benar Mbak Rati. Yang pertama pada saat penghasilan kita, gini ya, kondisinya kita menggunakan dana darurat adalah kalau kita sudah tidak mendapatkan penghasilan lagi. Saya ingatkan sekali lagi, karena banyak sekali nih saya dapati juga lewat direct message Instagram, karena penghasilannya turun, sebagian dari penghasilan turun diambil dari dana darurat. Itu sudah kurang tepat. Kenapa? Yang kita harus lakukan pertama kali adalah menyesuaikan hidup sesuai dengan pemasukan yang masih kita dapat. Oke, Anda bisa bilang, gampang banget ngomong. Loh, saya udah pernah melakukan itu dulu waktu tahun 98, itu masih mahasiswa, itu pernah ngalamin yang namanya krisis yang jauh lebih parah daripada sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, itu bisa, tapi tinggal memang itu sulit, itu saya akui itu sulit. Oke, tapi itu harus bisa dicoba. Lalu kalau memang pemasukannya sudah minim sekali bahkan nol, baru kita mulai tuh ambil dari dana darurat. Tapi ingat, pengambilannya pun juga bukan menggantikan hidup kita yang normal.
memang hidup kita sekarang tidak normal. Jadi itu saya ingetin lagi, tolong untuk diubah gaya hidupnya. Lalu kalau ternyata dana daruratnya sudah tipis sekali, kita langsung cepat-cepat sebelum tipis itu langsung berpikir aset mana nih kira-kira yang bisa kita lepas. Jadi kita lepas sebelum waktunya. Kenapa? Karena kalau udah tipis banget, bahkan nggak ada baru lepas. Nah disitulah nanti sisinya takutnya sudah cukup telat. Baru langkah terakhir kalau memang terpaksa sekali, baru memang mengambil pinjaman. Jadi itu ada urutan-urutannya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita terima telepon lagi ya, Mbak Prita. Ada Pak Suwandi dari Jakarta. Pagi Pak Suwandi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pertanyaannya ke Mbak Prita, Pak. Selamat pagi Mbak Prita, saya dari penyandang disabilitas netra ya Mbak. Baik, Kak. Ini saya dan teman-teman dan rekan-rekan di Indonesia ini yang kerjanya mijit, ini pantinya pada sepi Mbak. Paling dapat seminggu satu. Yang datang pun nggak ada, yang manggil pun nggak ada Mbak. Iya. Nah, keuangan makin lama makin tipis. Ya. Begitu Mbak saya dan teman-teman, apalagi yang tinggal, yang orang daerah tinggal di Jakarta, dia ngontrak Mbak. Ini pantinya sepi, dia harus bayar kontrakan. Ini keluhan dari teman-teman ya Mbak ya. Dan satu lagi, bantuan kemarin dari Bansos DKI, saya cuma dapat beras, minyak, seukuran botol air mineral yang kecil itu, sabun batangan 2, masker 2, biskuit yang kotak kecil itu 2, sama sarden 1. Nah, ini janji mereka itu gimana Mbak? Nah, satu lagi, kartu penyandang disabilitas DKI yang dikeluarkan sama Bapak Anies sampai sekarang belum keluar Mbak. Kalau ini keluar, ini akan mau nolong saya juga Mbak, udah 4 bulan tuh. Pak Suwandi, kita sudah dapat. Iya, soal kebijakan mungkin nanti kita akan bahas dengan pihak yang lebih berkompeten, tapi setidaknya sekarang soal permasalahan tidak ada klien gitu, tidak ada tamu yang datang ke tempatnya Pak Suwandi, Mbak Prita bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Suwandi. Pertama-tama kami memahami kondisi yang terjadi. Mudah-mudahan Bapak segera mendapatkan bantuan dan bisa terus ikhlas dengan kondisi ini dan segera bisa melewati ujian ini ya Pak ya, karena ini dialami oleh banyak di antara masyarakat Indonesia. Berikutnya terkait terhadap pengelolaan keuangan, saya akui memang sangat tidak mudah, tetapi yuk kita berusaha Pak. Gimana kita berusahanya? Dari tadi, penghasilan berapapun yang masih kita peroleh, oke, baiklah, mari kita urut untuk yang paling prioritas sekali. Kalau buat kita prioritasnya pasti adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Artinya kita harus makan, kita harus bisa minum dan sehat. Kemudian yang kedua, tadi mengenai kewajiban untuk membayar kontrakan bila mana ada dan sebagainya. Nah, untuk disinilah diharapkan terjadinya empati dan konsep gotong royong. Kita sampaikan Pak, saya tidak tahu apakah berhasil atau tidak, karena sebetulnya saya sebagai pengusaha juga melakukan hal tersebut. Meminjam unit, menyewa unit untuk perkantoran, sekarang juga tidak bisa berkantor, yang bisa saya lakukan hanyalah memohon kepada pemilik unit untuk memberikan keringanan. Kenapa? Karena kami juga tidak bisa menggunakan gitu. Jadi itu sebetulnya terjadi untuk semua pihak, baik dari mulai istilahnya pedagang kecil hingga yang punya perusahaan. Apakah hasilnya akan sesuai harapan kita? Saya tidak tahu. Tapi paling tidak kita lakukan dulu Pak. Siapa tahu untuk pembayaran kontrakan dan lain-lain juga bisa dibantu atau ditangguhkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalaupun sampai harus mengambil cicilan Pak, mohon mengambil cicilan benar-benar hanya untuk bertahan hidup, tetapi bukan untuk hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan jawaban sedikit dari saya bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu. Baik. Mbak Prita, Mbak Prita nanti kita tahan lagi ya. Menjawab juga pertanyaan tadi ya, tapi kita juga... Ya, kita lanjutkan kembali telepon interaktif mengenai menyiasati keuangan di masa-masa pandemi COVID-19. Sudah ada Mas Agung dari Cirebon yang akan bertanya langsung pada Mbak Prita Gozi. Silakan Mas Agung. Ya, selamat pagi Mas Bayu, Mbak Rati, Mbak Prita, selamat pagi. Pagi. Ya, ini mau nanya, saya kan sekarang kerja 2 hari di rumah, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Nah, ternyata kerja di rumah itu lebih boros dari yang di kantor. Itu mensiasatinya gimana ya Mbak? Itu aja Mbak, makasih. Makasih Mas Agung, ini kayaknya dirasakan semua pekerja ya. Silakan Mbak Prita.
Baik, jadi pada saat kita merasa bahwa di rumah lebih boros, maka kita harus cari tahu borosnya itu di mana. Biasanya sih kita bisa identifikasi di beberapa hal. Pertama adalah di makanan. Tapi kan harusnya sekarang lagi bulan Ramadan, harusnya pos makanan bisa lebih terkendali ya. Karena kita juga tidak ada buka bersama atau sahur bersama. Jadi ya memang semua sesuai dengan apa yang ada menu di rumah. Nah itu bisa diatur tuh di situ. Boros yang kedua itu biasanya dari segi listrik. Kenapa? Karena terbiasa kita di tempat kerja itu menggunakan AC dan sebagainya. Nah ini bagaimana dengan di rumah? Saran saya yang menggunakan gaya hidup yang lebih prihatin seperti yang saya lakukan. Saya tuh nggak boleh nyalain AC oleh suami saya itu sebelum jam 3 sore gitu. Jadi memang katanya ya harus dinikmati katanya gitu. Jadi kebiasaan yang sudah di rumah memang tidak pernah menyalakan air conditioner di pagi hari itu harus tetap diikuti meskipun sambil kerja. Jadi udah keringetan apa segala macam ya dinikmati aja. Ternyata 1 bulan bisa juga kok berjalan seperti itu. Yang ketiga biasanya dari streaming nih, kuota internet. Nah, untuk yang ini saya sarankan untuk identifikasi kalau memang ada istilah pengeluaran yang memang masih bisa ditekan. Contoh nih, jika langganan-langganan apa yang sekarang memang tidak terpakai, mungkin itu bisa dihilangkan dulu, dialihkan budgetnya untuk streaming kuota. Nah, kemudian sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dan kebiasaannya masing-masing. Kalau untuk hiburan sebaiknya pilih 1 channel kemudian ditonton bersama-sama sehingga juga jadi lebih murah. Tetapi pada saat itu kerja atau untuk sekolah from home itu bisa diatur masing-masing dapat kuota yang terpisah. Mungkin kira-kira seperti itu barangkali ya kalau untuk siasat boros gitu selama di rumah. Okay. Harus mengencangkan ikat pinggang. Benar. Nggak boleh nyalain AC itu tadi. Iya makanya. Tapi ini juga ada 1 penelpon lagi Mbak Prita. Ya. Belum ada. Oke, sambil nunggu ya. Saya mau nanya nih ke Mbak Prita kalau gitu. Mbak, kalau misalnya mengencangkan ikat pinggang kita sudah tahu nih benang merahnya. Tapi kan mungkin juga ada peluang-peluang. Salah satunya peluang usaha tadi kalau Mbak Prita kalau dengan konsep gotong royong. Nah, kalau investasi saat ini ada nggak sih sebenarnya yang bisa dilirik gitu? Oke. Jadi gini ya, itu ada urutannya juga. Di masa krisis seperti ini, urutannya itu adalah perbaiki cicilan Anda. Jadi jangan berpikir untuk investasi jangka pendek yang sifatnya spekulasi. Tetapi perbaiki cicilannya dulu. Setelah cicilan konsumtifnya sudah diperbaiki, berikutnya adalah mengumpulkan dana darurat yang cukup. Kenapa? Karena kita butuh kas untuk bertahan hingga akhir tahun itu udah paling minimal. Jadi tolong prioritasnya ke situ. Bila mana? Pertama, cicilan konsumsi sudah bisa diatur. Kedua, dana darurat Mbak Prita, ya. Mbak Prita. Oke, kita masih akan mencoba lagi menghubungi Mbak Prita ya. Nanti menghubungi Mbak Prita, tapi kalau saya tadi dengar pernyataannya Mbak Prita soal investasi ya. Jadi itu bukan prioritas utama dulu ternyata. Sekarang prioritas adalah dana darurat untuk bertahan hidup sampai setidaknya akhir tahun. Nah, sebenarnya poin sedikit benang merah yang kita tarik dari penjelasan Mbak Prita dengan kondisi saat ini yang mungkin beberapa masyarakat pendapatannya berkurang, ini kita harus kembali lagi mengevaluasi pengelolaan keuangan kita. Pos-pos yang seharusnya masih bisa ditekan ya ditekan, belanja-belanja ditekan dulu begitu ya. Kalau bisa juga disediakan dana darurat yang nantinya kita nggak tahu nih sampai berapa bulan ke depan nih, Bay. Salah satunya tadi kalau misalnya Ratih soal pengeluaran tadi ya, kurang-kurangilah lihat belanja online. Ya tapi sebenarnya mau gimana ya kalau work from home kan mau nggak mau yang dilihat itu ya internet ya. Oke, kita sudah bergabung lagi dengan Mbak Prita. Mbak Prita. Halo, oke sudah bergabung lagi. Kita tunggu ada penelpon lagi? Yes. Oke, kalau soal investasi tadi boleh dilanjutkan lagi Mbak. Jadi investasi kan ternyata bukan prioritas utama ya sekarang ya? Bukan. Prioritas utama kita perbaiki cicilan konsumtif, kedua harus punya dana darurat, ketiga kalau memang masih kita punya kelonggaran silakan berinvestasi, tetapi tidak untuk jangka pendek yang sifatnya spekulasi. Jadi sebetulnya tadi sempat mungkin ada yang bertanya, kalau gitu saham gimana ya? Sebetulnya saham itu sekarang itu kan termasuk bisa dibilang murah. Itu bagus untuk kita membeli, tetapi itu harus minimal jangkanya itu 10 tahun ke depan. Baik. Mbak Prita, pertanyaan dari Rati begini, kondisinya lagi nggak ada uang begitu ya, lebih baik menggadaikan sesuatu atau kita meminjam utang? Lebih baik kita menggadaikan dulu baru kita meminjam. Oke, pertimbangannya apa tuh Mbak? Pertimbangannya kalau menggadai itu barang masih milik kita, tetapi kita gadai.
Kalaupun sampai kita tidak mampu untuk menebusnya kembali, ya sudah kita lewatkan saja barangnya, berarti istilahnya hilang dari kepemilikan aset kita. Tetapi pada saat kita meminjam, maka di situ timbul kewajiban. Jadi kalaupun kita nanti nggak punya barang apa-apa untuk kita jual, kita tetap harus membayarkan cicilan tersebut. Oke, baik. Nah, kalau tadi juga di awal Mbak Prita sudah bilang soal penyesuaian kondisi ya, salah satunya kan gaya hidup ya Mbak ya? Benar. Gaya hidup yang mungkin harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah, selain gaya hidup, misalnya kalau misalnya saya bilang gaya hidup ini bisa nggak sih dibagi, dipilah-pilah? Mungkin yang pertama gaya hidup ini soal apa? Soal pakaian atau makanan atau mungkin ada lagi nggak yang dipilah-pilah gitu? Ada. Jadi sebenarnya gini, banyak orang berpendapat gaya hidup itu artinya kita bergaya-gaya. Bukan. Gaya hidup itu sebenarnya adalah pola hidup yang kita pilih. Contoh, ada yang memilih pola hidup bahwa saya nggak bisa, saya sehari itu mesti ngopi sekian kali. Saya nggak bisa, saya harus merokok sekian ini. Itu kan berarti pilihan, itu gaya hidup loh. Meskipun dilihatnya tidak mewah, tetapi itu gaya yang kita pilih. Kita merasa bahwa nggak bisa. Padahal sekarang ini, saya cuma mengingatkan sekali lagi bahwa nomor satu, dalam menyikapi kondisi pandemi seperti ini, kita tuh harus ikhlas, kita harus mau menerima. Kondisinya memang sulit, tetapi ini dialami oleh setiap orang. Kedua, pada saat kita mau menerima, kita akan menghilangkan rasa kecemasan. Pada saat kita menghilangkan rasa kecemasan, kita jadi lebih mengambil keputusan itu tidak dengan emosi. Contoh, emosi itu apa? Nyetok barang, kemudian langsung pengen beli semuanya. Itu emosi sebetulnya. Padahal setelah nyampe rumah, kok nggak terpakai sampai secepat itu ya rupanya gitu loh. Nah yang ketiga itu adalah keinginan kita untuk survival mode atau mode bertahan. Ini seperti apa? Yang bisa bertahan itu mereka yang sehat secara finansial. Nah mereka yang bisa sehat secara finansial umumnya secara mental tuh juga sehat. Nah dibilang saya nggak punya hiburan, bisa kok cari hiburan banyak, tinggal mau atau tidak. Memang tidak mudah, tetapi itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Olahraga bisa gratisan di rumah. Sekarang kan lewat Instagram aja banyak yang menyediakan. Kemudian baca buku, membereskan sesuatu, atau bercengkrama dengan anak dan lain-lain, itu sudah sebuah hiburan ya. Mungkin selama ini kita hiburannya beda ya, kita ke mall dan sebagainya. Sekarang kita balik lagi gitu loh, istilahnya kembali ke awal, kembali ke titik awal, nature dan semuanya. Nah itu yang sebetulnya gaya hidup yang bisa kita ambil untuk kita bisa bertahan di masa krisis. Gitu ya, gaya hidupnya ya. Kuncinya juga ikhlas tadi kata kamu. Ikhlas ya. Nah ini sudah ada penelpon lagi Mbak Prita, sudah ada Pak Tarno di Tegal. Silakan Pak. Ya, baik. Halo. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Bapak yang di studio sama Mbak Prita ya? Iya, betul. Ya, saya ini pekerja di perusahaan angkutan. Saya juga ada punya angkutan sendiri. Cuma saat ini untuk angkutan itu perusahaan-perusahaan yang di Tangerang itu udah sebagian tutup. Baik Pak. Sementara saya ngangkut barang berkurang. Ya. Dan saya ada ansuran mobil. Nah, untuk selanjutnya untuk ansuran ini bisa ditangguhkan atau gimana itu cara pengaturan? Baik Pak, saya paham pertanyaannya. Oke, langsung dijawab Mbak Prita. Silakan Mbak Prita, langsung dijawab. Ya. Jadi saya sarankan Bapak untuk masuk ke situsnya Otoritas Jasa Keuangan. Karena di situ ada pers release yang sudah dikeluarkan. Itu kalau nggak salah tidak sampai sebulan yang lalu. Jadi di bulan April ini atau akhir Maret saya lupa. Dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait tata aturan untuk relaksasi kredit Pak. Nah, di situ juga sudah bisa dilihat lembaga keuangan apa saja yang ikut serta dalam program stimulus relaksasi kredit tersebut. Nah, Bapak bisa cek, Bapak ambil cicilan dari lembaga keuangan mana, kemudian dicek itu menawarkannya apa saja, karena tidak semuanya itu serupa ya, tetapi ada beberapa poin-poin yang tadi sudah dijelaskan waktu ada penelpon sebelumnya. Nah, Bapak tinggal telepon ke lembaga kredit tempat Bapak meminjam, lalu Bapak tanyakan opsi-opsi apa yang Bapak punya. Nah, kalau dalam hal Bapak pengusaha, maka saran saya adalah
mengambil opsi yang penangguhan pembayaran selama sekian bulan sehingga Bapak mulai mendapatkan pemasukan lagi dan kemudian baru mulai membayar lagi untuk cicilan. Oke. Baik, semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Mbak Prita. Ini juga Bayu langsung terinspirasi nih. Oke, ini langsung menjabarkan uang dan juga alokasinya kemana nih? Nanti saya kumpulkan dulu ilmunya, nanti saya lihat di YouTube dan TV One ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Prita. Terima kasih juga pemirsa yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Ya, tetap sehat ya Mbak Prita dan juga keluarga.